Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriansa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan aplikasi Spada. Aplikasi Spada merupakan aplikasi yang digunakan oleh Institut Teknologi Pagar Alam untuk mengatasi kegiatan pembelajaran secara daring. Aplikasi Spada berbasis website. Aplikasi Spada dapat diakses pada alamat website spada.itpa.ac.id. Silahkan centang bagian tersebut dan nanti link akan terarahkan pada laman utama dari aplikasi Spada. Pada laman utama ini berisikan informasi-informasi mengenai aplikasi Spada sendiri, mengenai program perkuliahan S1 Teknik Informatika, Teknik Sipil, Teknologi Hasil Pertanian, dan Kesejahteraan Sosial. Pada bagian ini, sebelum dapat mengakses full secara aktivitas, user perlu melakukan login terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini saya sudah membuatkan akun atas nama Jyoti Mahulfa dengan status adalah sebagai dosen. Silakan masukkan username pada bagian atas dan password pada bagian bawah. Password dan username dapat diakses atau dapat diminta secara langsung kepada admin pada bagian prodi masing-masing. Setelah berhasil login dengan menggunakan username dan password yang sudah tersedia, user akan diarahkan pada halaman utama user. Jika user adalah sebagai dosen, maka dia akan dialihkan pada halaman dosen seperti ini. Pada bagian atas terdapat menu home, dashboard, dan my course. Home sendiri berisikan laman utama dari aplikasi Spada seperti yang tadi. Berisikan mata kuliah dan juga berbagai kursus yang sudah ada atau sudah diimplementasikan. Sebagai contoh di sini ada mata kuliah Mikrotik, Teknik Informatika, Data Mining Informatika, ada juga Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial untuk KS, ada juga KS semester 2, Perubahan Sosial dan Masalah Sosial, dan seterusnya sampai ke bawah. Pada bagian dashboard, seperti tampilan sewaktu kita login pertama kali tadi. Kemudian pada bagian My Course, ini berisikan dari daftar mata kuliah sesuai dengan SK pengajaran yang sudah diberikan kepada dosen tersebut. Sebagai contoh di sini, Ibu Jyoti atau Saudari Jyoti ini sudah memiliki mata kuliah yang sudah di-enrollkan untuknya, yaitu Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial. Untuk masuk kepada bagian kursus atau bagian perkuliahan, maka perlu mengklik mata kuliah yang sudah tersedia ini. Pada bagian ini nantinya akan muncul pemberitahuan pertama, Activate Edit Mode. Ini adalah untuk melakukan pengeditan aktivitas di dalam laman mata kuliah ini. Klik dan aktifkan Edit Mode. Pada bagian sebelah kiri, di sini berisikan jadwal pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan yang disusun oleh admin, berisi 16 pertemuan. Kemudian tarik dan lepaskan untuk melihat konten yang sudah aktif pada setiap pertemuan ini. Kemudian pada bagian atas di sini, jika kita ingin memberitahu sesuatu tentang laman dari perkuliahan ini, maka kita bisa menulis pada bagian announcement atau pengumuman. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada bagian laman ini berisi aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan selama perkuliahan untuk mata kuliah Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial seperti ini. Jika kita nonaktifkan Edit Mode, maka tidak bisa kita menambahkan aktivitas tertentu. Jika kita ingin menambahkan aktivitas baru, maka kita perlu mengaktifkan Edit Mode. Namun sebelum kita masuk ke dalam aktivitas-aktivitas ini, kita lihat terlebih dahulu beberapa menu di atas. Ada setting,
ini dosen memiliki pengaturan-pengaturan yang bisa dilakukan untuk mengatur tentang perkuliahan ini. Kemudian ada partisipan, ini berisikan daftar mahasiswa yang harusnya nanti bisa dimasukkan ke dalam mata kuliah ini. Kemudian ada grade, ini untuk penilaian. Kemudian ada report, ini untuk laporan. Ada log, ada live log, kita bisa melihat seberapa lama mahasiswa atau dosen itu aktif ya. Kemudian pada bagian ini juga bisa dilihat siapa saja yang berpartisipasi, kemudian seberapa jauh tercapainya kompetensi. Namun ini belum bisa kita lihat karena data pada bagian kurs kita belum ada, dan aktivitasnya pun belum diisi dan belum dilakukan oleh mahasiswa. Oke, kita kembali ke partisipan. Sebelum masuk dan melaksanakan perkuliahan secara daring menggunakan aplikasi Sepada, dosen perlu melakukan enroll user terlebih dahulu dengan melihat absen yang sudah diberikan oleh bagian pengajaran. Kemudian dosen secara manual mengenroll user di sini. Dosen ini sudah dienrolkan oleh admin, namun untuk mahasiswanya dosen harus mengenrolnya sendiri. Klik enroll user. Role-nya di sini pastikan dia di student ya. Kemudian kita cari dosen bisa melihat secara langsung melalui absen, kemudian mengetiknya nama dari mahasiswa yang mau dimasukkan. Misalkan di sini atas nama Sherly Rosalinda. Klik, kemudian lanjutkan lagi pencarian Tania Lorenzo. Kemudian Solitude. Nur Azara. Elda Aisyah. Dan seterusnya sampai dengan selesai. Jika dirasa sudah selesai, maka dosen bisa mengklik enroll user, dan sini jangan lupa untuk kasihkan role-nya sebagai student. Maka nanti daftar mahasiswa yang sudah dienrolkan tadi akan masuk ke dalam daftar mahasiswa di sini. Setelah melakukan enroll user dan sudah memasukkan mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah sistem usaha-usaha kesejahteraan sosial, maka kita bisa kembali ke bagian course, kemudian mengisikan aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan oleh mahasiswa di sini. Untuk mengaktifkan kembali mode pengeditan, maka kita perlu mengklik edit mode. Pada bagian general, di sini berisikan informasi-informasi umum. Jika ada pengumuman atau apapun mau ditulis di sini, silahkan ditulis di bagian sini. Atau jika Bapak Ibu dosen memiliki aktivitas yang lain yang mau ditambahkan, maka bisa mengklik Add an Activity or Resource. Misalkan mau dilampirkan di sini RPS, mau dilampirkan di sini sistem penilaian, sistem perkuliahan, maka bisa dilampirkan di sini. Kemudian di bawahnya ini berisikan daftar pertemuan-pertemuan pada setiap minggunya, ya, dimana aktivitas ini berjumlah 16 aktivitas. Pada masing-masing aktivitas di sini bisa ditambahkan materi, bisa ditambahkan tugas, bisa ditambahkan kuis dan sebagainya. Misalkan pada bagian yang pertama di sini, pada bagian pertemuan pertama,
Bapak Ibu dosen melakukan atau mengisi aktivitas pada lembar absensi, yaitu RPS dan pengenalan sistem perkuliahan. Maka silakan masukkan RPS-nya di sini dengan mengklik Add an Activity or Resource. Nanti akan muncul berbagai aktivitas yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu sekalian mau membuat file atau mau mengupload file, maka klik pada bagian file. Nama filenya apa? Silahkan diketikkan secara jelas. Ini deskripsikan tentang apa, berisi apa, informasinya lengkap seperti apa, silahkan diisi. Kemudian filenya silahkan di select di sini. Pilih upload file, telusuri. Nanti akan disimpan sebagai apa? Silahkan tulis di sini. Klik upload this file. Dan nanti file yang akan diupload ada di sini. Untuk bagian-bagian yang lainnya, ini berisikan penyesuaian-penyesuaian. Bapak Ibu bisa langsung klik melanjutkan, atau jika ada yang perlu disesuaikan, silahkan disesuaikan. Pilih save and return to course. Ini untuk kembali ke pertemuan. Kemudian save and display, ini untuk langsung melihat halaman ini nantinya mau seperti apa. Sini mahasiswa dapat melihat dokumen dengan cara mendownload seperti itu. Kemudian pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, misalkan pada pertemuan kelima 2, 3, 4, 5, Bapak Ibu mau menambahkan kuis atau tugas di sini, maka Bapak Ibu bisa menambahkan file berupa assignment atau kegiatan tugas atau kegiatan filenya mau diupload, bisa juga ya, atau mau buat activity yang lainnya, misal forum diskusi ya. Kemudian ini untuk kuis dengan cara checklist atau boleh jawabnya dengan esai, maka bisa klik bagian kuis. Jika tugasnya dalam lampiran, maka bisa klik tugas, atau tugasnya mau dalam bentuk esai, maka bisa klik bagian tugas. Ada timing untuk melakukan quiz atau tugas-tugas, itu bisa diatur di sini ya. Namanya misalnya quiz MK sistem usaha kesejahteraan sosial. Ini silahkan kasih deskripsi mengenai tugasnya, mau bentuknya seperti apa, mau dikumpul dengan modal bagaimana, mau menyelesaikannya kapan, mau studi kasusnya apa, itu silahkan dituliskan pada bagian deskripsi. Kemudian centang bagian deskripsi display ini untuk menampilkan deskripsinya. Misal di sini saya mau tuliskan
Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa melampirkan gambar, bisa menambahkan link ya, video, bisa menambahkan audio, dan menambahkan video dan sebagainya. Ya. Baiknya, namun jika untuk audio, video, gambar atau yang lainnya, ini baiknya menggunakan link saja. Ya. Karena dengan menggunakan link nanti mahasiswa bisa lebih mudah ya mengaksesnya tanpa perlu play atau memutar audionya melalui akun Sepada sendiri, dan juga tidak memberatkan akun aplikasi Sepada ini karena penyimpanannya nanti akan masuk ke server. Jika mana nanti yang aksesnya banyak, ini akan berpengaruh juga. Baiknya maka cukup dilampirkan link, boleh audionya masukkan ke Google Drive atau videonya dari YouTube, nah masukkan linknya ke sini. Nah, atau di sini juga Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsi dari tugas-tugasnya ya. Kemudian untuk timingnya, ini kapan kuisnya dimulai dan kapan kuisnya ditutup ya, berapa lama waktu pengerjaannya. Ini bisa diatur ya. Misalkan saya sini klik enable, saya mau mulainya per hari ini. Hari ini juga ya, ini mulainya jam 10. Saya mau mulainya jam 10 ya. Kemudian berakhirnya di jam 12. Jadi mahasiswanya harus on time mengerjakan pekerjaannya ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Time limitnya ini mau berapa lama ya, bisa di enable, bisa nggak di enable ya. Berapa lama ketika dia mengerjakan tugas itu, misalkan kita kasih 30 menit atau 120 menit ya, untuk 2 jam itu 120 menit, atau mau Bapak Ibu kosongkan juga tidak apa-apa. Artinya dia akan mengerjakan sesuai dengan jadwal yang ada, kapan kuisnya dibuka dan kapan kuisnya ditutup. Kemudian ketika waktunya sudah habis ya, apa yang akan terjadi ya, open item are submit automatically. Ini untuk penyimpanan secara otomatis ya. Jadi ketika mahasiswanya belum selesai mengerjakan, namun waktunya sudah habis, maka dia akan otomatis tersimpan, ya. Kemudian di sini untuk penilaian, ya, Bapak Ibu bisa memasukkan berapa nilai yang minimal lulus, ya. Kemudian kalaupun ada item allow, itu berapa kali dia bisa memasukkan jawaban ya. Nah, misalnya mahasiswanya sudah upload 1 kali dan tidak boleh lagi, maka pilih 1 itu. Misalnya mahasiswanya boleh mengupload 3 kali maksimal, kalau salah boleh dibenerin. Oke. Ya. Kemudian ini untuk grading method, ini misalnya untuk nilai penampilan nilainya dari besar ke kecil atau bagaimana. Nah, bisa dipilih di sini ya. Highest grade berarti nanti yang paling besar ada di atas ya. Kemudian layoutnya ini mau 1 lembar 1 pertanyaan every question, mau 1 lembar 2 pertanyaan every 2 question, dan seterusnya ya. Kemudian question behavior ya, ini pertanyaannya mau di shuffle atau mau diacak atau tidak itu. Kemudian how question behave ya. Nah, ini bagaimana nanti pertanyaannya itu ditampilkan ya. Oke, setelah memberikan jawaban baru nanti ditampilkan pertanyaan lanjutnya. Kemudian ada review option, ini bagaimana kita mereview ya. Ini silahkan Bapak Ibu atur, kalau tidak mau repot tidak apa-apa, nggak usah diatur ya. Dia sudah pengaturan default sudah bagus. Kemudian ini mau pakai aplikasi khusus atau tidak ya. Nah, kalau mau pakai save exam browser ini harus instan, kalau tidak ya klik no saja ya, cukup dengan mengakses pada saya. Kemudian ya, ini untuk quiz ya. Nah, kalau sudah course kompetensi, nah, ini kalau mau menambahkan capaian pembelajaran ya, bisa dituliskan di sini. Nanti di upload dulu capaian pembelajarannya untuk yang keberapa. Ini kita mau save and display untuk kuis di pertemuan ke-5 ya.
The grade to pass cannot be greater than maximum possibility grade time. Oke. Jadi maksimalnya 10, nggak bisa sampai 70. Oke, kita kasih nilai 7. Oke, ya. Ini question has been edited. Baru kita bisa nambahkan pertanyaannya apa. Oke, ini mau berapa pertanyaan ya, kita bisa tulis ya. Add a new question. Mau dia multiple choice, pilihan, banyak pilihan ya, kemudian true or false, matching untuk mencocokkan, short answer ya, terserah, mau numerical, mau esai ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa, misalkan saya mau buatkan yang multiple choice dulu ya. Oke, di sini kategorinya default ya, nggak apa-apa, nggak usah diatur. Question name-nya ya, pertanyaan soal nomor 1 ya. Atau terserah ya, Bapak Ibu mau kasih nama soalnya apa, silahkan ikutan ya. Kemudian question text-nya agak lumayan panjang ya, multiple choice question maksudnya. Ini apa namanya, pertanyaan dengan memilih jawaban yang cocok ya. Question text-nya misalkan, mana yang menunjukkan sikap toleransi ya. Oke, question status ready, default marknya 1 ya, general feedbacknya nggak ada, ID numbernya juga nggak ada, only one answer only atau multiple answer allow ya, boleh. Mau misalkan one answer only boleh ya. Number of choice-nya, pilihan gandanya mau A, B, C atau 1, 2, 3 gitu ya. Answer-nya 1 misalkan di sini, menolong sesama, menolong tetangga ketika terjadi musibah. Grade-nya langsung kasih, kalau ini jawabannya cuma 1 yang benar maka kasih 100 ya. Kemudian pesannya apa, terserah Bapak Ibu ya, mau ditulis atau tidak ya. Kalau tidak, nggak juga tidak apa-apa. Kemudian choice yang kedua, pilihan yang kedua misalnya ya, ya grade-nya kita kasih misalnya dia ya, kalau nggak ada nilainya ya nol. Kemudian yang ketiga misalnya di sini kemudian yang keempat misalnya ya, kemudian yang kelima atau E misalnya. Oke ya. Nah, jika Bapak Ibu mengizinkan untuk boleh mencoba 2-3 kali, kalian Bapak Ibu bisa atur di sini ya. Jika tidak, bisa di setting ya. Nanti questionnya sudah ada ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan question yang lainnya, misalnya mau true or false ya. Ada matching juga, mencocokkan ya kalau matching. Ya, ini true or false ya. Questionnya saya kasih 02 ya, questionnya
itu ya, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk jawabannya ya. Correct answer mau yang tadi kan pertanyaannya apakah ini tindakan yang baik atau tidak ya, melakukan sesuatu karena terpaksa. Kalau jawabannya false maka ini dipilih false. Kalau jawabannya nanti oh benar itu tindakannya benar, kita pilih true ya. Oke, kemudian ini sama ya, mau berapa kali mereka boleh menjawab, kalau tidak ya sudah dilewatkan saja. Oke, kurang lebih seperti itu untuk melakukan quiz ya. Nah, nanti hasil kuisnya itu bisa dilihat pada bagian reports atau result ya. Ini nanti kelihatan aktivitas yang pernah dilakukan oleh siswa ya, karena di sini belum ada maka dia nanti display ya. Oke, Bapak Ibu dosen, pekerjaan awalnya sampai sana saja, sampai dengan mengupload RPS, kemudian mengisi bagian-bagian dari MK ya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian untuk memasukkan materi-materi apa yang sudah dibuat ya ke dalam sub-sub minggu-minggu pertemuan ini ya. Silakan nanti bisa diatur juga mau di enable atau mau di disable dulu. Jadi kalau dia belum sampai di minggu itu nanti dia bisa di disable. Mahasiswa belum bisa akses. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat link yang ada pada bagian minggu ini walaupun belum sampai ke minggunya, misalkan untuk UTS ya di pertemuan ke-9 kurang lebih nanti di April di 26 Mei nanti kita ada UTS. Bapak Ibu bisa memasukkan UTS-nya ke sini mulai dari sekarang ya. Tidak masalah walaupun soalnya sudah dibuat, walaupun MK-nya sudah dimasukkan soal-soal UTS-nya, namun ini belum terbuka nanti sampai dengan tanggal 26 Mei sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu tadi masukkan. Oke, mungkin itu saja dulu penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Spada. Harap nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik. Bila mana ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya ke kami atau boleh juga dengan ke admin. Untuk di Prodi Teknik Informatika boleh ke saya, boleh ke Pak Yudi, kemudian untuk Teknik Sipil boleh ke Ibu Era, boleh juga ke saya. THP juga boleh ke Ibu Inka, boleh ke saya, boleh juga ke Pak Yogi ya, Pak Yogi yang master administratornya Pak Yogi. Kemudian untuk yang KS bisa ke Ibu Melza. Oke. Jika sudah selesai semua aktivitasnya ditulis, Bapak Ibu sekalian bisa mengklik edit modenya dimatikan ya, kemudian bisa klik log out. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriansa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara penggunaan aplikasi Spada. Aplikasi Spada merupakan aplikasi yang digunakan oleh Institut Teknologi Pagar Alam untuk mengatasi kegiatan pembelajaran secara daring. Aplikasi Spada berbasis website. Aplikasi Spada dapat diakses pada alamat website spada.itpa.ac.id. Ketika diakses, nanti akan ada link yang menampilkan verifikasi pengguna adalah manusia. Silahkan centang bagian tersebut dan nanti link akan terarahkan pada laman utama dari aplikasi Spada. Pada laman utama ini berisikan informasi-informasi mengenai aplikasi Spada sendiri, mengenai program perkuliahan S1 Teknik Informatika, Teknik Sipil, Teknologi Hasil Pertanian, dan Kesejahteraan Sosial. Pada bagian ini, sebelum dapat mengakses full secara aktivitas user,
perlu melakukan login terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini saya sudah membuatkan akun atas nama Jyoti Mahulfa dengan status adalah sebagai dosen. Silakan masukkan username pada bagian atas dan password pada bagian bawah. Password dan username dapat diakses atau dapat diminta secara langsung kepada admin pada bagian prodi masing-masing. Setelah berhasil login dengan menggunakan username dan password yang sudah tersedia, user akan diarahkan pada halaman utama user. Jika user adalah sebagai dosen, maka dia akan dialihkan pada halaman dosen seperti ini. Pada bagian atas terdapat menu home, dashboard, dan my course. Home sendiri berisikan laman utama dari aplikasi Sepada seperti yang tadi. Berisikan mata kuliah dan juga berbagai kursus yang sudah ada atau sudah diimplementasikan. Sebagai contoh di sini ada mata kuliah Mikrotik, Teknik Informatika, Data Mining Informatika, ada juga Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial untuk KS, ada juga KS semester 2, Perubahan Sosial dan Masalah Sosial, dan seterusnya sampai ke bawah. Pada bagian dashboard, seperti tampilan sewaktu kita login pertama kali tadi. Kemudian pada bagian My Course, ini berisikan dari daftar mata kuliah sesuai dengan SK pengajaran yang sudah diberikan kepada dosen tersebut. Sebagai contoh di sini, Ibu Jyoti atau Saudari Jyoti ini sudah memiliki mata kuliah yang sudah di-enrollkan untuknya, yaitu Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial. Untuk masuk kepada bagian kursus atau bagian perkuliahan, maka perlu mengklik mata kuliah yang sudah tersedia ini. Pada bagian ini nantinya akan muncul pemberitahuan pertama, Activate Edit Mode. Ini adalah untuk melakukan pengeditan aktivitas di dalam laman mata kuliah ini. Klik dan aktifkan Edit Mode. Pada bagian sebelah kiri, di sini berisikan jadwal pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan yang disusun oleh admin, berisi 16 pertemuan. Kemudian tarik dan lepaskan untuk melihat konten yang sudah aktif pada setiap pertemuan ini. Kemudian pada bagian atas di sini, jika kita ingin memberitahu sesuatu tentang laman dari perkuliahan ini, maka kita bisa menulis pada bagian announcement atau pengumuman. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada bagian laman ini berisi aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan selama perkuliahan untuk mata kuliah Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial seperti ini. Jika kita nonaktifkan Edit Mode, maka tidak bisa kita menambahkan aktivitas tertentu. Jika kita ingin menambahkan aktivitas baru, maka kita perlu mengaktifkan Edit Mode. Namun sebelum kita masuk ke dalam aktivitas-aktivitas ini, kita lihat terlebih dahulu beberapa menu di atas. Ada Setting. Ini dosen memiliki pengaturan-pengaturan yang bisa dilakukan untuk mengatur tentang perkuliahan ini. Kemudian ada partisipan. Ini berisikan daftar mahasiswa yang harusnya nanti bisa dimasukkan ke dalam mata kuliah ini. Kemudian ada grade, ini untuk penilaian. Kemudian ada report, ini untuk laporan. Ada log, ada live log, kita bisa melihat seberapa lama mahasiswa atau dosen itu aktif ya. Kemudian pada bagian ini juga bisa dilihat siapa saja yang berpartisipasi, kemudian seberapa jauh tercapainya kompetensi. Namun ini belum bisa kita lihat karena data pada bagian course kita belum ada, dan aktivitasnya pun belum diisi dan belum dilakukan oleh mahasiswa. Oke, kita kembali ke partisipan. Sebelum masuk dan melaksanakan perkuliahan secara daring menggunakan aplikasi Sepada,
dosen perlu melakukan enroll user terlebih dahulu dengan melihat absen yang sudah diberikan oleh bagian pengajaran. Kemudian dosen secara manual mengenroll user di sini. Dosen ini sudah dienrolkan oleh admin, namun untuk mahasiswanya dosen harus mengenrolnya sendiri. Klik enroll user. Role-nya di sini pastikan dia di student ya. Kemudian kita cari dosen bisa melihat secara langsung melalui absen, kemudian mengetiknya nama dari mahasiswa yang mau dimasukkan. Misalkan di sini atas nama Sherly Rosalinda. Klik. Kemudian lanjutkan lagi pencarian Tania Lorena. Kemudian Solitude. Nur Arzada. Elda Aisyah. Dan seterusnya sampai dengan selesai. Jika dirasa sudah selesai, maka dosen bisa mengklik enroll user, dan sini jangan lupa untuk kasihkan role-nya sebagai student. Maka nanti daftar mahasiswa yang sudah dienrolkan tadi akan masuk ke dalam daftar mahasiswa di sini. Setelah melakukan enroll user dan sudah memasukkan mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah sistem usaha-usaha kesejahteraan sosial, maka kita bisa kembali ke bagian course, kemudian mengisikan aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan oleh mahasiswa di sini. Untuk mengaktifkan kembali mode pengeditan, maka kita perlu mengklik edit mode. Pada bagian general, di sini berisikan informasi-informasi umum. Jika ada pengumuman atau apapun mau ditulis di sini, silahkan ditulis di bagian sini. Atau jika Bapak Ibu dosen memiliki aktivitas yang lain yang mau ditambahkan, maka bisa mengklik Add an Activity or Resource. Misalkan mau dilampirkan di sini RPS, mau dilampirkan di sini sistem penilaian, sistem perkuliahan, maka bisa dilampirkan di sini. Kemudian di bawahnya ini berisikan daftar pertemuan-pertemuan pada setiap minggunya, ya, di mana aktivitas ini berjumlah 16 aktivitas. Pada masing-masing aktivitas di sini bisa ditambahkan materi, bisa ditambahkan tugas, bisa ditambahkan kuis dan sebagainya. Misalkan pada bagian yang pertama di sini, pada bagian pertemuan pertama, Bapak Ibu dosen melakukan atau mengisi aktivitas pada lembar absensi, yaitu RPS dan pengenalan sistem perkuliahan. Maka silakan masukkan RPS-nya di sini dengan mengklik Add an Activity or Resource. Nanti akan muncul berbagai aktivitas yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu sekalian mau membuat file atau mau mengupload file, maka klik pada bagian file. Ya, nama filenya apa? Silahkan diketikkan secara jelas. Ini deskripsikan tentang apa, berisi apa, informasinya lengkap seperti apa, silahkan diisi. Kemudian filenya silahkan di select di sini. Pilih upload file.
telusuri. Nanti akan disimpan sebagai apa? Silahkan tulis di sini. Klik upload this file. Kan nanti file yang akan diupload ada di sini. Untuk bagian-bagian yang lainnya, ini berisikan penyesuaian-penyesuaian. Pak Ibu bisa langsung klik melanjutkan, atau jika ada yang perlu disesuaikan, silahkan disesuaikan. Pilih save and return to course. Ini untuk kembali ke pertemuan. Kemudian save and display, ini untuk langsung melihat halaman ini nantinya mau seperti apa. Sini mahasiswa dapat melihat dokumen dengan cara mendownload seperti itu. Kemudian pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, misalkan pada pertemuan kelima 2, 3, 4, 5, Bapak Ibu mau menambahkan kuis atau tugas di sini, maka Bapak Ibu bisa menambahkan file berupa assignment atau kegiatan tugas atau kegiatan filenya mau diupload, bisa juga ya, atau mau buat activity yang lainnya, misal forum diskusi ya. Kemudian ini untuk kuis dengan cara checklist, atau boleh jawabnya dengan esai, maka bisa klik bagian kuisnya. Jika tugasnya dalam lampiran, maka bisa klik tugas, atau tugasnya mau dalam bentuk esai, bisa juga klik bagian tugas. Ada timingnya. Untuk melakukan quiz atau tugas-tugas itu bisa diatur di sini ya. Namanya misalnya quiz MK sistem usaha kesejahteraan sosial. Ini silahkan kasih deskripsi mengenai tugasnya, mau bentuknya seperti apa, mau dikumpul dengan model bagaimana, mau menyelesaikannya kapan, mau studi kasusnya apa, itu silahkan dituliskan pada bagian deskripsi. Kemudian centang bagian deskripsi display ini untuk menampilkan deskripsinya. Misal di sini saya mau tuliskan kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa melampirkan gambar, bisa menambahkan link ya, video, bisa menambahkan audio, bisa menambahkan video dan sebagainya ya. Baiknya, namun jika untuk audio, video, gambar atau yang lainnya, ini baiknya menggunakan link saja ya. Karena dengan menggunakan link nanti mahasiswa bisa lebih mudah ya mengaksesnya tanpa perlu play atau memutar audionya melalui akun Sepada sendiri, dan juga tidak memberatkan aplikasi Sepada ini karena penyimpanannya nanti akan masuk ke server
Jika mana nanti yang aksesnya banyak, ini akan berpengaruh juga. Baiknya, maka cukup dilampirkan link, boleh audionya masukkan ke Google Drive atau videonya dari YouTube. Nah, masukkan linknya ke sini. Ya. Atau di sini juga Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsi dari tugas-tugasnya, ya. Kemudian untuk timingnya, ini kapan kuisnya dimulai dan kapan kuisnya ditutup, ya. Berapa lama waktu pengerjaannya. Ini bisa diatur. Misalkan saya sini klik enable, saya mau mulainya per hari ini. Hari ini juga, ya. Ini mulainya jam 10. Saya mau mulainya jam 10, ya. Kemudian berakhirnya di jam 12. Jadi mahasiswanya harus on time mengerjakan pekerjaannya ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Time limitnya ini mau berapa lama, ya, bisa di enable, bisa nggak di enable, ya. Berapa lama ketika dia mengerjakan tugas itu, misalkan kita kasih 30 menit atau 120 menit, ya. Untuk 2 jam itu 120 menit, atau mau Bapak Ibu kosongkan juga tidak apa-apa. Artinya dia akan mengerjakan sesuai dengan jadwal yang ada, kapan kuisnya dibuka dan kapan kuisnya ditutup. Kemudian ketika waktunya sudah habis, ya, apa yang akan terjadi? Ya, open item are submit automatically. Ini untuk penyimpanan secara otomatis, ya. Jadi ketika mahasiswanya belum selesai mengerjakan, namun waktunya sudah habis, maka dia akan otomatis tersimpan, ya. Kemudian di sini untuk penilaian, ya, Bapak Ibu bisa memasukkan berapa nilai yang minimal lulus, ya. Kemudian kalaupun ada item allow, itu berapa kali dia bisa memasukkan jawaban, ya. Nah, misalnya mahasiswanya sudah upload 1 kali dan tidak boleh lagi, maka pilih 1. Misalnya mahasiswanya boleh mengupload 3 kali maksimal, kalau salah boleh dibenerin, ya. Kemudian ini untuk grading method, ini misalnya untuk nilai penampilan nilainya dari besar ke kecil atau bagaimana. Nah, bisa dipilih di sini, ya. Highest grade berarti nanti yang paling besar ada di atas, ya. Kemudian layoutnya ini mau 1 lembar 1 pertanyaan every question, mau 1 lembar 2 pertanyaan every 2 question, dan seterusnya, ya. Kemudian question behavior, ya. Ini pertanyaannya mau di shuffle atau mau diacak atau tidak itu. Kemudian how question behave, ya. Nah, ini bagaimana nanti pertanyaannya itu ditampilkan, ya. Oke, setelah memberikan jawaban baru nanti ditampilkan pertanyaan lanjutnya. Kemudian ada review option, ini bagaimana kita mereview, ya. Ini silakan Bapak Ibu atur, kalau tidak mau repot tidak apa-apa, kalau saya diatur, ya. Dia sudah pengaturan di code sudah bagus. Kemudian ini mau pakai aplikasi khusus atau tidak, ya. Nah, kalau mau pakai save exam browser, ini harus instan. Kalau tidak, ya klik no saja, ya. Cukup dengan mengakses pada saya. Kemudian ya, ini untuk quiz, ya. Nah, kalau sudah course kompetensi, nah, ini kalau mau menambahkan capaian pembelajaran, ya, bisa dituliskan di sini. Nanti di upload dulu capaian pembelajarannya untuk yang keberapa. Ini kita mau save and display untuk kuis di pertemuan ke-5, ya. The grade to pass cannot be greater than maximum possibility grade time. Oke. Jadi maksimalnya 10, nggak bisa untuk 70. Oke, kita kasih nilai 7. Oke, ya. Ini question has been edited. Baru kita bisa nambahkan pertanyaannya apa. Oke, ini mau berapa pertanyaan, ya, kita bisa tulis, ya. Add a new question, mau dia
multiple choice, pilihan banyak pilihan ya, kemudian true or false, matching untuk mencocokkan, short answer ya, terserah mau numerical mau esai ya. Nah ini Bapak Ibu bisa, misalkan saya mau buatkan yang multiple choice dulu ya. Oke, di sini kategorinya default ya, nggak apa-apa, nggak usah diatur. Question name-nya ya, pertanyaan soal nomor 1 ya, atau terserah ya Bapak Ibu mau kasih nama soalnya apa, silahkan kasih ya. Kemudian question text-nya agak lumayan panjang ya, multiple choice question maksudnya. Ini apa namanya, pertanyaan dengan memilih jawaban yang cocok ya. Question text-nya misalkan mana yang menunjukkan kitab ya. Oke, question status ready, default marknya 1 ya, general picture-nya nggak ada, ID number-nya juga nggak ada, only one answer only atau multiple answer allow ya, boleh. Mau misalkan one answer only boleh ya. Number of choice-nya, pilihan gandanya mau A, B, C atau 1, 2, 3 gitu ya. Answer-nya 1 misalkan di sini, menolong ke mana, menolong misalnya menolong tetangga ketika terjadi musibah. Grade-nya langsung kasih, kalau ini jawabannya cuma 1 yang benar maka kasih 100 ya. Kemudian pesannya apa, terserah Bapak Ibu ya, mau ditulis atau tidak ya. Kalau tidak nggak juga tidak apa-apa. Kemudian choice yang kedua, pilihan yang kedua misalnya ya, ya grade-nya kita kasih misalnya dia main ya, kalau nggak ada nilainya ya main. Kemudian yang ketiga misalnya di sini kemudian yang keempat misalnya ya, kemudian yang kelima atau E misalnya. Oke ya. Nah jika Bapak Ibu mengizinkan untuk boleh mencoba 2 sampai 3 kali, kalian Bapak Ibu bisa atur di sini ya. Jika tidak bisa di set change ya. Nanti questionnya sudah ada ya. Nah kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan question yang lainnya, misalnya mau true or false ya. Ada matching juga, mencocokkan ya kalau matching. Ya ini true or false ya. Questionnya saya kasih 02 ya, questionnya
seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk jawabannya ya. Correct answer mau yang tadi kan pertanyaannya apakah ini tindakan yang baik atau tidak ya, melakukan sesuatu karena terpaksa. Kalau jawabannya false maka ini dipilih false. Kalau jawabannya nanti oh benar itu tindakannya benar maka pilih true ya. Oke, kemudian ini sama ya, mau berapa kali mereka boleh menjawab. Kalau tidak ya sudah dilewatkan saja. Oke, kurang lebih seperti itu untuk melakukan quiz ya. Nah, nanti hasil kuisnya itu bisa dilihat pada bagian reports atau result ya. Ini nanti kelihatan aktivitas yang pernah dilakukan oleh siswa ya. Karena di sini belum ada maka dia nanti display ya. Oke, Bapak Ibu dosen, pekerjaan awalnya sampai sana saja, sampai dengan mengupload RPS, kemudian mengisi bagian-bagian dari MK ya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian untuk memasukkan materi-materi apa yang sudah dibuat ya ke dalam sub-sub minggu-minggu pertemuan ini ya. Silakan nanti bisa diatur juga mau di enable atau mau di disable dulu. Jadi kalau dia belum sampai di minggu itu nanti dia bisa di disable. Mahasiswa belum bisa akses. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat link yang ada pada bagian minggu ini walaupun belum sampai ke minggunya, misalkan untuk UTS ya di pertemuan ke-9 kurang lebih nanti di April di 26 Mei nanti kita ada UTS. Bapak Ibu bisa memasukkan UTS-nya ke sini mulai dari sekarang ya. Tidak masalah walaupun soalnya sudah dibuat, walaupun MK-nya sudah dimasukkan soal-soal UTS-nya, namun ini belum terbuka nanti sampai dengan tanggal 26 Mei sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu tadi masukkan. Oke, mungkin itu saja dulu penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Spada. Harap nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik. Bila mana ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya ke kami atau boleh juga dengan ke admin. Untuk di Prodi Teknik Informatika boleh ke saya, boleh ke Pak Yadi, kemudian untuk Teknik Sipil boleh ke Ibu Era, boleh juga ke saya. THP juga boleh ke Ibu Inka, boleh ke saya, boleh juga ke Pak Yogi ya. Pak Yogi yang master administratornya Pak Yogi. Kemudian untuk yang KS bisa ke Ibu Melza. Oke. Jika sudah selesai semua aktivitasnya ditulis, Bapak Ibu sekalian bisa mengklik edit modenya dimatikan ya, kemudian bisa klik logout. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.